Ya, saya nggak muncul. Saya akan menjelaskan tentang pertama trigonometri. Trigonometri itu apa? Trigonometri itu salah satu cabang matematika yang menjelaskan tentang panjang dan sudut pada segitiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sudut dan ukuran sudut. Pengertian sudut yaitu suatu konsep dasar sudut yang didefinisikan melalui operasi sinar garis. Itu menurut Jitney pada taksonomi belajar. Untuk cara menamai cara menamai bisa disimak di screen. Untuk selanjutnya ukuran sudut. Ada 3 macam besaran sudut yang mengacu pada sistem seksagesimal, sistem radian, dan sistem sentisimal. Untuk sistem seksagesimal yaitu membagi lingkaran menjadi 360 bagian yang setiap bagiannya terdiri dari 90 derajat. Yang selanjutnya sistem radian. Sistem radian itu besaran sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari lingkaran dan membentuk busur yang panjangnya sama dengan jari-jarinya. Yang selanjutnya yaitu sistem sentisimal. Itu pada screen dijelaskan yaitu pada instrumen keperluan astronomi, peneropongan bintang, teodolit dikenal dengan sudut yang berbeda dengan kedua ukuran di atas. Untuk selanjutnya materinya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sulit banget. Pada segitiga siku-siku, pada trigonometri terdapat sinus, kosinus, tangen, dan tangen. Untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen, untuk sinus dulu yaitu depan untuk pada segitiga siku-siku depan per miring. Caranya depan per miring. Untuk kosinus sendiri samping per miring dan tangen depan per samping. Untuk selain sinus, kosinus, dan tangen ada juga sekan, kosekan, dan kotangen. Untuk kosekan dulu yaitu mencarinya 1 per sinus alfa sama dengan miring per depan. Untuk sekan alfa 1 per cos alfa sama dengan miring per samping. Untuk kot alfa 1 per tan alfa sama dengan samping per miring. Untuk ini ada juga pada screen itu dijelaskan ada dua penemuan yaitu menurut Larson dan Hostetler dan bentar.
dan menurut Kolar itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Untuk yang pertama melukis pendekatan nilai V menurut Kokensky itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Akan tetapi pada fungsi itu sendiri dilambangkan dengan sinus E, kosinus E, tan E, begitu. Untuk selanjutnya menggambar grafik fungsi trigonometri. Yang pertama melukis sebuah segitiga sama kaki. Nah, itu seperti di screen. Yang kedua melukis grafik trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Ini yang dijelaskan dari kelompok kami tentang jamet tadi. Ini seperti jam. Dalam jam ini terbagi menjadi 4 bagian, setiap bagiannya terdiri dari 90 derajat. Di situ juga dijelaskan untuk segini berapa derajat, segini berapa derajat, dan sampai berikutnya sampai 360 derajat. Untuk selanjutnya melukis grafik fungsi sinus menggunakan tabel. Ini yang sering kita gunakan di sekolah atau biasanya di kampus itu seperti ini. Menggunakan tabel. Di sini juga ada dua sumbu yaitu X dan Y. Untuk sumbu X-nya itu diletaki sudut-sudut istimewanya. Dan sudut Y-nya diletaki seperti ukurannya seperti 1/2, 1/2 akar 2 seperti itu. Nanti kan pada pada garis yang terdiri dari titik-titik tersebut ada satu titik yang di situ nanti akan disambungkan, akan membentuk garis lengkung seperti ini. Untuk selanjutnya melukis grafik fungsi sinus dan kosinus menggunakan lingkaran satuan. Ini hampir sama dengan yang menggunakan tabel tadi. Akan tetapi di sini yang di sumbu Y-nya kita menggunakan jamnya tadi, dan ukurannya sama, dan juga X-nya nanti juga diletakkan dengan sudut-sudut istimewanya. Ini juga ke bawah, Mbak. Nah, kan sama seperti yang menggunakan tabel tadi. Selanjutnya melukis grafik fungsi tangen menggunakan lingkaran satuan. Yang ini sama seperti yang atasnya tadi. Ya, yang ini melukis sinus dan kosinus tadi. Itu sama seperti mencari tangen. Itu terdiri dari garis yang terdiri dari titik-titik, nanti dihubungkan dengan satu titik tersebut nanti akan dibentuk lingkaran garis yang melengkung. Yang selanjutnya, nah, ini sampai bawah, itu akan membentuk garis lengkungan-lengkungan. Yang selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan kepada saudara Andifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
Di sini saya menjelaskan jamet atau jam trigonometri. Jamet ini merupakan media manipulatif yang dikembangkan untuk menggambarkan grafik fungsi sin konstan dalam satu periode berdasarkan metode lingkaran satuan. Adapun bahan dan alat yang digunakan, yang pertama bahannya yang digunakan kertas stiker, yang kedua kertas duplek tebal yang ukurannya 2 mm dan 0,5 mm, yang ketiga mata ayam. Untuk alat-alatnya printer, laptop atau komputer, yang ketiga cutter, terus yang keempat penggaris besi, yang kelima palu, yang keenam apa tadi itu? Gunting dan paku plong. Untuk cara pembuatan, yang pertama kita buat sketsa busur derajat lingkaran dominan lingkaran domain dengan skala sudut kelipatan 150 dan skala vertikal dengan bantuan aplikasi Corel dan GeoGebra. Seperti gambar itu, 4.1 dan 4.2. Selanjutnya, kita cetak pada kertas stiker foto dengan bantuan printer, kemudian potong masing-masing gambar tersebut dan rekatkan pada kertas duplek 2 mm untuk gambar yang 4.3 dan kertas duplek 0,5 mm untuk gambar 4.1 dan 4.2. Selanjutnya merangkai yang tadi menjadi satu menggunakan mata ayam seperti gambar berikut. Jadi dijadikan satu dengan mata ayam di tengah itu ya. Saudari Sylvia. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih apa sih itu jamet, kemudian bagaimana sih cara menggunakan jamet, serta bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam bentuk soal. Nah, perlu diketahui, ini kami sudah membuat alatnya, yaitu jam trigonometri. Sebelumnya, jamet itu kan tadi kan sudah disebutkan bahwa jamet adalah media pembelajaran yang digunakan untuk menentukan daerah asal, range, dan skala koordinat kartesius untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, alat ini, jamet ini ada 3 bagian. Yang pertama yang kotak ini, kemudian ada lingkaran yang pertama ini yang berwarna hijau, kemudian ada lingkaran yang kedua ini berwarna putih. Nah, yang kotak ini itu yang bagian sini ini namanya skala vertikal sumbu Y atau biasanya itu namanya range. Kemudian yang ini, yang atas dan yang bawah ini namanya domain. Kemudian lingkaran yang hijau ini juga namanya domain. Lah, kemudian lingkaran yang putih ini itu namanya busur. Lah, busur ini gunanya untuk apa? Busur ini digunakan ketika nanti dalam soal itu ditanya theta, sudutnya. Semisal dalam soal itu ditanya ada plus 30 derajat. Maka lingkaran yang kedua ini akan digunakan. Jika dalam soal tidak diketahui sudutnya, maka lingkaran ini tidak digunakan, hanya menggunakan yang kotak ini dan yang menggunakan berwarna hijau. Sudah. Lanjut kita pada contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ini saya sudah di share itu bahwa kita disuruh menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan 2 sin dalam kurung 2x plus 30. Perlu diketahui bahwa 2 sin, 2-nya itu bernama amplitudo. Kemudian yang 2x-nya itu, 2-nya itu bernama koefisien dari x bernilai 2. Kemudian
ada plus 30 derajat. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa plus 30 derajat itu namanya theta. Selanjutnya, untuk langkah yang pertama yaitu tulis skala, buat garis X dan Y, kemudian tulis skala vertikal sumbu Y atau range. Yang tadi saya sudah sebutkan, di sumbu Y-nya ditulis range-nya, kemudian next, ke atas lagi, Mbak. Ya, buatlah garis bantu dengan garis putus-putus untuk mempermudah pembuatan grafik. Itu sudah ada gambarnya. Garis bantunya itu dari range-nya tadi, itu sebenarnya nggak usah dibuat juga nggak apa-apa, tetapi untuk mempermudah nanti untuk menemukan titik potongnya, maka akan itu kita buat garis bantu dengan titik-titik. Next. Kemudian tentukan yang diketahui dari soal. Nah, tadi sudah saya sebutkan diketahui bahwa dari soal itu kan ada Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2 sin, 2X plus 30 derajat. Amplitudenya ada 2, kemudian koefisien dari X-nya itu 2, kemudian θ-nya diketahui 30 derajat. Kemudian, next, ke atas lagi. Tulis domain di sumbu X secara berurutan yang berwarna merah. Nah, ini kan kita mulai pada cara menggunakannya ya. Ini kan sin. Nah, pada lingkarannya berwarna hijau, ini kan ada anak panah. Ada anak panah. Anak panah ini kita luruskan dengan sin yang terletak pada 0 ini. Setelah itu kan tadi kan sudah diketahui dalam soalnya kan harus membentuk sudut 30 derajat. Maka dari itu sudutnya ini kita paskan 30. Nah, ini sudah pas. Dari yang pertama ini tadi ya berwarna hijau, ini lurus anak panahnya dengan 0 pada sin, pada range-nya sin. Kemudian 30 ini sudah lurus juga dengan ini, sudah lurus. Lah, kemudian dari kedua lingkaran ini digeser 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Kenapa kok berlawanan? Karena kan sudah diketahui kan, kalian pasti sudah tahu. Kalau semisal bernilai positif, maka berlawanan dengan jarum jam. Jika bernilai negatif, maka searah dengan jarum jam. Di dalam soalnya itu kan 2X plus 30. Maka bernilai positif, maka berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian ini digeser 30 derajat. 30 derajat. Nah, begini. Hasilnya nanti akan begini. Setelah itu, ini sudah ditemukan jawabannya. Maka anak panahnya ini kita lihat dari range di lingkaran 0, kemudian akan sejajar dengan setengah A, setengah harga mutlak A. Nah, maka jawabannya ini, mulai dari 0, kita akan membuat satu periode untuk grafiknya ini. Nah, satu periode ini, satu lingkaran ini sudah satu periode. Sudah, setelah ini kan 0 sampai setengah A. Kemudian yang berwarna merah, kita fokuskan pada yang berwarna merah. Setelah itu ada pi per 6K. Pi per 6K ini setara dengan setengah A akar 3. Setelah itu, kalau semisal kalian sulit untuk melihat ini, kalian bisa lihat di yang sudah di-share. Kemudian ada pi per 3K. Ini setara dengan range-nya harga mutlak A. Kemudian ada pi per 2K, ini juga setara dengan setengah harga mutlak A akar 3. Kemudian ada 2 pi per 3K, ini dengan setengah harga mutlak A. Kemudian ada 5 pi per 6K, ini sama dengan 0. Kemudian ada pi per K, ini sama dengan min setengah A. Kemudian ada 7 pi per 6K. 7 pi per 6K ini setara dengan min setengah A akar 3. Kemudian ada 4 pi per 3K, ini setara dengan min harga mutlak A. Kemudian ada 3 pi per 2K, ini setara dengan min
setengah A akar 3. Pokoknya yang merah ini, kalian fokuskan kepada yang merah sampai ketemu pada 0 lagi. Tetapi nanti ketemunya ini 2pi per K. Ini setara juga kembali lagi bernilai setengah harga mutlak A. Mbak, ke bawah lagi. Nah, setelah itu, ke atas lagi, ke atas itu. Ke atas lagi. Nah, ini kan tadi kan sudah kita membuat titik-titiknya tadi yang saya sebutkan. Dari 0 dengan min setengah A. Min setengah itu kan juga 1, beriman 1. Maka titiknya ada di titik 0,1 itu. Sampai ke bawah, sampai membuat itu. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis sehingga membentuk suatu grafik satu periode. Next. Setelah itu, kalian tinggal membuat tabelnya antara domain dan range-nya dengan melihat grafik yang telah dibuatnya dan melihat jam geometrinya. Kemudian memasukkan A amplitude dan K koefisien dari X pada yang diketahui dari soal. Kemudian menyederhanakan sampai menemukan hasil yang diinginkan. Jadi kalian kan sudah membuat grafiknya. Setelah itu kalian tinggal membuat pada tabelnya ini dengan melihat grafiknya tadi dengan X-nya semisal 0 gabung dengan setengah A sampai ketemu 2pi per K dengan setengah A lagi. Begitu. Setelah itu kan kita substitusikan K dan A-nya yang diketahui dari soalnya. K-nya tadi kan 2, kemudian A-nya 2. Ya sudah, tinggal disederhanakan sehingga menemukan hasil akhirnya dengan domain dan range X dan Y-nya 0 dengan 1, pi per 3 dengan akar 3, kemudian pi per 6 dengan 2, pi per 4 dengan akar 3, sampai seterusnya, sampai akhir yaitu satu periode dengan pi dengan 1. Cukup dari kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Mbak, saya tanya. Ya, silahkan. Itu tadi kan yang yang pertama itu kan yang hijau itu ya, itu kan ada panah itu diluruskan sama titik 0 yang range kalau nggak salah. Itu cuma digunakan buat sin apa bisa buat cos atau gimana? Kalau misalkan pakai cos atau tangan itu gimana cara penggunaannya? Cukup. Jadi alat ini kita fokuskan untuk membuat sin dan cos dulu. Kita fokuskan untuk sin dan cos karena biasanya sering muncul itu pada soal-soal itu sin dan cos. Lah, untuk ini kan bagiannya sin. Kemudian yang ini itu bagiannya cos. Lah, kalau semisal untuk mencari sin, maka anak panahnya ini kita mulaikan pada nolnya sin. Begitu. Kalau semisal kita di soalnya itu yang ditanya itu cos, maka nolnya ini kita kita alihkan kepada cos. Begitu. Cukup. Baik, terima kasih.